Ayo kita belajar tentang analisis sistem administrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Kurniasih dengan NIM K7 Lisirada 2221. Sistem perkantoran, Office Systems. Seluruh rangkaian prosedur yang sudah menjadi pola kebulatan, tata kerja, dan tata tertib dalam penyelesaian sesuatu bidang kerja atau fungsi pokok dalam organisasi. De Lianggi. Urutan baku, operasi-operasi dalam suatu kegiatan perusahaan khusus, pembagian upah, pembuatan faktur penjualan, yang berkenaan dengan bagaimana operasi-operasi itu dilaksanakan maupun dengan di mana dan kapan dilaksanakan. J.C. Denier. Apa itu manfaat sistem perkantoran? Manfaat sistem perkantoran yaitu memperlancar pekerjaan perkantoran dengan panduan yang jelas, mengurangi keterlambatan dan hambatan, pengawasan yang lebih baik terhadap pekerjaan, menghemat waktu, tenaga, dan biaya, mengingatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi, mempermudah dalam pelatihan para pekerja. Analisis sistem, sistem analisis. Analisis sistem adalah penelaah sistem dengan cara memisahkan sesuatu hal ke dalam bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian mana kemudian dipelajari, dievaluasi untuk mengetahui apakah terdapat adanya cara-cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan manajemen agar efektif dan efisien. Pertimbangan analisis sistem antara lain, perkembangan teknologi, perkembangan organisasi perusahaan, perkembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas SDM. Sistem setiap waktu perlu dianalisis untuk pemecahan masalah, pemborosan internal maupun eksternal organisasi yang perlu dihindari, menghadapi persyaratan baru, peraturan baru, produk baru, manajemen baru, implementasi ide atau teknologi baru, perbaikan sistem secara luas. Analisis sistem administrasi, yaitu suatu usaha untuk menelaah tentang sebab-sebab timbulnya masalah-masalah dalam administrasi dan usaha untuk memecahkan masalah tersebut. Hal ini meliputi tanggung jawab pokok tentang perencanaan dan penyempurnaan prosedur-prosedur, metode-metode dan struktur organisasi. Komponen analisis kinerja sistem antara lain, pengetahuan tentang pekerjaan, kualitas pekerjaan, produktivitas respon terhadap pelanggan, kemandirian keterampilan interpersonal, kerja tim, ketepatan, dan keakuratan, penyesuaian, fleksibilitas keterampilan organisasi, keterampilan komunikasi. Pengertian analisis sistem, menurut para ahli. Menurut Yogianto, 1965, analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Menurut Kristanto 2003, analisis sistem adalah suatu proses mengumpulkan dan menginterpretasikan kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan, dan menggunakan keduanya untuk memperbaiki sistem. Fungsi sistem analis antara lain, mengidentifikasikan masalah dari pemakai, user, menyatakan secara spesifik sasaran SWOT harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user, memilih alternatif metode pemecahan masalah, merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai DGN permintaan user. Tugas umum dari sistem analis yaitu mengumpulkan dan menganalisis formulir, dokumen, file yang berkaitan dengan sistem yang berjalan, menyusun dan menyajikan laporan perbaikan, rekomendasi dari sistem YJ berjalan kepada user, merancang suatu sistem perbaikan dan mengidentifikasikan aplikasi untuk penerapannya pada komputer, menganalisis dan menyusun biaya-biaya dan keuntungan dari sistem yang baru, mengawasi semua kegiatan dalam penerapan sistem yang baru. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan singkat saya. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-temanmu yang ada di sosial media juga ya.